wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran kewirausahaan. Untuk materi hari ini, saya akan bahas tentang jenis-jenis bank. Seperti kita tahu ya, di sekeliling kita banyak sekali terdapat bank-bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Nah, pada dasarnya, bank itu terbagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama adalah bank sentral, kemudian yang kedua bank umum, dan yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank sentral ini adalah bank yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan moneter di sebuah negara. Kalau di Indonesia ini, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia atau BI ya. BI inilah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan moneter di Indonesia, seperti peredaran uang misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini adalah bank yang beroperasi dengan menerima jasa pembayaran, yaitu misalnya melakukan clearing, kemudian melakukan penjualan valuta asing misalnya. Kemudian bank umum ini juga mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan sertifikat deposito. Sementara Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini fungsinya adalah menjalankan operasional bank secara konvensional, kemudian juga tetapi tidak menerima jasa pembayaran atau tidak melakukan jasa pembayaran dalam tugasnya. BPR ini menghimpun dananya juga hanya dalam bentuk tabungan dan deposito saja, sehingga ada perbedaan antara bank umum dengan BPR ya. Yang pertama adalah kalau di bank umum tadi itu Bapak melakukan transaksi dan menerima jasa pembayaran seperti clearing dan dan penjualan valuta asing, sementara kalau bank BPR itu tidak melakukan clearing dan penjualan valuta asing. Kemudian kalau bank umum tadi dalam menghimpun dananya itu bentuknya adalah giro dan sertifikat deposito, sementara kalau BPR atau Bank Perkreditan Rakyat menghimpun dananya itu hanya dalam bentuk tabungan dan giro saja. Tetapi ada persamaan antara keduanya, yaitu persamaan antara bank umum dengan BPR, yaitu keduanya sama-sama tidak diperbolehkan melakukan kegiatan asuransi. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran untuk hari ini. Pengertian bank. Bank terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1 bank sentral, 2 bank umum, dan ketiga bank BPR atau Perkreditan Rakyat. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing dan penjualan valuta asing. Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi jelas ya, perbedaan antara bank umum dengan BPR itu terletak pada pelayanan jasa pembayaran. Kalau bank umum itu melaksanakan jasa pembayaran misalnya seperti clearing atau penjualan valuta asing, sementara Bank BPR tidak melakukan hal tersebut. Kemudian juga dalam penghimpunan dana dari masyarakat, kalau bank umum itu penghimpunan dananya itu dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, sementara kalau BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu hanya dalam bentuk giro dan tabungan saja. Tetapi keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama dilarang untuk melaksanakan aktivitas layanan asuransi. Bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Fungsi bank sentral: 1. Penyelesaian utang piutang antar bank. 2.
2. Mengedarkan uang kertas. 3. Wakil pemerintah dalam penerima pembayaran pajak. 4. Sumber dana pinjaman terakhir. 5. Memegang cadangan kas sistem. 6. Mengontrol volume dan keadaan kredit untuk mempertahankan tingkat kegiatan ekonomi. Bank umum. Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas A. Bank pemerintah seperti BRI, BNI, BTN, dan sebagainya. B. Bank pembangunan daerah atau BPD seperti BPD DKI Jakarta. C. Bank swasta nasional devisa seperti BCA, NISP, Bank Danamon. D. Bank swasta nasional bukan devisa. E. Bank campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank. F. Bank asing seperti Bank of America, Bank of Tokyo, dan lain sebagainya. Bank umum ada yang disebut bank devisa dan bank non-devisa. Bank umum itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi utama, yaitu meliputi 1. Penghimpunan dana, 2. Pembiayaan, 3. Peningkatan faedah dari dana masyarakat, dan yang keempat adalah sebagai penanggung resiko. Kemudian, bank umum juga memiliki fungsi tambahan yang meliputi 1. Memberikan fasilitas pengiriman uang, penggunaan cek, dan memberikan garansi bank. Yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya dari tabungan. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat diantaranya A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. B. Memberi kredit. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. D. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Demikianlah materi singkat kita pada pelajaran kewirausahaan hari ini tentang jenis-jenis bank. Semoga kalian dapat mengerti materi ini dan dapat mendatangkan manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.